para rasul, Allah berikan kepada mereka jatah untuk berdoa yang pasti Allah kabulkan doa dan permintaan mereka tersebut. Dan seluruh para nabi, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi, mereka sudah mengambil jatah doa yang Allah janjikan dalam kehidupan dunia ini. Maknanya apa? Mereka sudah mengambil jatah yang Allah berikan kepada mereka. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sembunyikan doa tersebut, aku simpan doa tersebut untuk akhirat. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia apa saja, Allah pasti akan kabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala atau kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kota Madinah ini dijadikan sebagai emas, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi meminta menjadi orang yang paling kaya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu bukan permintaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan kecuali tentang kita sebagai umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Dan aku sengaja menyembunyikan jatah tersebut. Dan aku sengaja menyembunyikan jatah tersebut untuk umatku di akhirat kelak. Maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan doanya untuk kita sebagai umatnya di akhirat. Dan semua kita akan mendapatkan jatah doa tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan jatah doa yang tadi disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan semua doa itu akan didapatkan bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya apa? Inilah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya jatah doa, namun doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peruntukkan untuk kita sebagai umatnya. Maka pantaslah kita ikhwatal Islam senantiasa memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah sambil kita juga banyak mempelajari tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat sayang kepada kita sebagai umatnya, maka pantaslah kita untuk senantiasa melakukan sesuatu agar kita bisa mengetahui bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara salah satu yang dianjurkan kita untuk melakukannya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau juga beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti biasanya kami senantiasa mengingatkan untuk kita semua, yaitu al-ijra'at al-ihtiraziyah wa tadabir al-wiqaiyah. Bagaimana kita berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu kita berusaha menjaga jarak, kita menggunakan masker kita, dan itu semua demi kemaslahatan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita bersama. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita semua sadar dan kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk melakukan dua perkara. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa berusaha betul-betul mengikuti, melaksanakan yang namanya la ilaha illallah. Dan yang kedua, bagaimana kita betul-betul melakukan konsekuensi ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Dalam dua inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Karena status kita tidak lebih daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan sesuatu bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena tujuan kita bersama, terutama ketika kita datang ke masjid Rasulullah SAW, kita membaca Al-Quran, kita salat, kita berdoa, kita berzikir, kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa yang kita inginkan? Kecuali kalau seandainya, atau tidak lain, tidak bukan, bagaimana supaya Allah menerima amal ibadah kita, dan bagaimana Allah angkat derajat kita, Allah berikan kepada kita pahala, dan Allah gugurkan dan Allah hapuskan dari kita dosa-dosa. Itu semua adalah keinginan kita bersama. Tidak ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah, kecuali yang mereka inginkan adalah bagaimana ibadahnya bisa diterima. Sehingga menjadi tanda tanya, bagaimana supaya ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus mencari, kita berusaha semaksimal mungkin, bagaimana ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apakah setiap orang yang beribadah langsung diterima ibadahnya? Ataukah ada sebahagian di antara manusia yang beribadah kepada Allah, namun mereka tidak diterima ibadahnya? Banyak. Banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ikhwatal Islam, ketika Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, mereka sedang melakukan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan mereka melihat ada seorang yang sudah tua, rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput, dia rajin beribadah. Namun sayang seribu sayang, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun lupa akan konsep atau syarat ibadah, bagaimana ibadah itu bisa diterima. Dia adalah seorang rahib, dia adalah seorang pendeta yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maknanya dia tidak berada di dalam lingkup dan ranah Islam. Maka melihat keadaan demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan kepada anaknya sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Apa artinya hal ataka hadisul ghashiyah? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang hari pembalasan. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Allah menyebutkan bagaimana ada sebahagian kaum muslimin, atau ada sebahagian orang, atau ada sebahagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka betul-betul beribadah kepada Allah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah. Amilatun nasibah, mereka beramal, mereka berdiri beribadah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tasla naran hamiyah. Namun apa akhirnya? Mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Tasla naran hamiyah. Tasla artinya tempat kembali mereka. Naran, itu sebuah api, hamiyah, yang menyala. Ketika Umar bin Khattab dan anaknya melihat ada orang yang beribadah dan dia tidak berada di dalam agama Islam, maka dia pun meneteskan air mata. Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia beribadah, dia berdiri, dia khusyuk, namun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak berada di dalam ranah Islam. Karena semua kita tahu, mereka yang beribadah kepada Allah namun tidak mengucapkan la ilaha illallah tentunya tidak diterima. Karena la ilaha illallah itu sendiri adalah kunci surga. La ilaha illallah itu sendiri adalah kunci surga. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang yang bernama Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an adalah salah seorang yang berasal dari jahiliyah Quraisy, yang berasal dari Mekah di zaman jahiliyah. Dia adalah orang yang paling baik. Dia senantiasa menyambung tali silaturahim. Dia melakukan kebaikan, dia membantu orang lain. Banyak kebaikan yang dia lakukan. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kebaikan yang dilakukan oleh Ibnu Jad'an diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, innahu lam yaqul yawman rabbi qini adzabaka yawma tub'atsu ibadak." Wahai Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia tidak pernah berdoa dan mengatakan, Rabbi qini adzabaka yauma tub'atsu ibadak. Ya Allah, jaga diriku agar aku tidak masuk ke dalam neraka-Mu. Maknanya apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini diambil konsep oleh para ulama bahwa syarat pertama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan itu sendiri. Sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita diberikan hidayah dan kita senantiasa mengucapkan wa qalul hamdulillah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah karena Allah memberikan kepada kita hidayah Islam. Karena kalau seandainya Allah tidak memberikan kepada kita hidayah, maka kita tidak akan termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya. Kemudian syarat yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, tidak semua orang yang beribadah kepada Allah diterima ibadahnya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan di dalam sebuah riwayat, ada salah seorang muslim yang dia melakukan ibadah salat selama 40 tahun lamanya. Di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, selama 60 tahun lamanya dia beribadah melakukan ibadah salat. Tidak satu pun ibadah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Berarti ada kejanggalan di sana. Kenapa ibadahnya tidak diterima? Bahkan sering kita sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kedua anak Nabi Adam alaihi salam. Allah menyebutkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu tentang kisah dua orang anak Nabi Adam alaihi salam atau alaihi salam. Kedua-duanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah anaknya Nabi. Apa kata Allah? Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya beribadah kepada Allah, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbala min ahadihima. Yang satunya diterima, walam yutaqabbal minal akhar. Yang satunya tidak diterima ibadahnya. Itu anaknya Nabi Adam alaihi salam. Anaknya Nabi Adam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beribadah, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Maknanya apa? Berarti ada orang yang diterima ibadahnya dan ada yang tidak diterima ibadahnya dan kita tidak tahu dan kita tidak bisa memastikan apakah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Salat yang kita lakukan apakah diterima oleh Allah? Puasa yang kita kerjakan apakah diterima oleh Allah? Harta yang kita keluarkan apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Sehingga kita hanya bisa berharap, kita memohon kepada Allah agar setiap ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan harapan kita bersama. Nah, bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad Abu Ali radhiyallahu taala rahimahullahu taala, syaratnya setelah kita masuk ke dalam agama Islam ada dua. Yang pertama adalah akhlasuhu dan yang kedua adalah aswabuhu. Supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bagaimana kita menjaga keikhlasan. Dan yang kedua, bagaimana kita betul-betul melihat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga keikhlasan. Karena apabila kita tidak ikhlas atau kita melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu adalah sebuah kesyirikan. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku takutkan terhadap kalian wahai umatku, bahkan aku lebih takut dibandingkan dengan Dajjal adalah kesyirikan kecil. Apa kesyirikan kecil tersebut? Ar-riya, yaitu perbuatan riya. Sehingga kita berusaha setiap kali kita beribadah kepada Allah, bagaimana menghilangkan rasa riya, rasa sum'ah yang ada di dalam jiwa dan yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita melihat ketika seseorang betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga, bahkan harus kita ulang-ulang. Bahkan setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan keikhlasan. Karena para ulama menyebutkan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati. Sesuatu yang paling berat aku untuk mengobatinya adalah masalah riya, masalah hati. Susah kita untuk menjaga hati. Kadang-kadang kita ingin beribadah untuk Allah, datang syaitan memberikan was-was, mengganggu. Makanya Nabi SAW menyebutkan contoh riya. Ketika seseorang sholat, kemudian dia merasa ada orang yang datang.
maka dia memperindah salatnya. Itu riya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah riya, sangat dahsyat, bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan, bahkan kita lihat ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah haji, dan bisa juga kita lakukan untuk melaksanakan ibadah umrah. Ketika kita sampai di miqat, kita tahu miqat kota Madinah adalah Dzulhulaifah, atau yang lebih kita kenal dengan Abyar Abar Ali, atau bahasa kitanya Bir Ali. Dzulhulaifah. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita membacanya ketika kita ingin ihram, yaitu ketika kita ingin berniat, memasang niat. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat la riya'a wala sum'ah. La riya'a wala sum'ah. Misalnya kita ingin mengucapkan talbiyah, atau kita ingin memasang niat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Setelah itu jangan lupa kita mengucapkan la riya'a wala sum'ah. Ya Allah, sesungguhnya kami datang melaksanakan haji, melaksanakan umrah, la riya'a fiha wala sum'ah. Kami tidak ingin ada riya di sana, sebagaimana kami juga tidak ingin ada sum'ah di sana. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan penjagaan agar kita betul-betul ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita sudah riya, terutama melaksanakan ibadah di tanah suci, yang bisa membuat kita riya itu sangat banyak sekali. Kadang ketika kita sholat Allahu Akbar, kita minta teman kita untuk foto. Kadang ketika kita membaca Al-Quran, kita minta teman kita untuk memfotonya. Betul tujuan kita tidak riya, namun tahukah kita bagaimana musuh kita untuk senantiasa menggoda dan mengganggu kita? Musuh kita lebih ahli daripada kita, syaitan, aduwwum mubin. Berbagai macam cara dia lakukan agar bisa membelokkan anak Adam, agar mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah riya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan kepada para sahabatnya, menyampaikan kepada mereka riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Siapa di antara kita yang bisa melihatnya? Jarang. Kadang-kadang kita mengatakan, misalnya kita bersedekah, kemudian kita mengatakan, sebenarnya saya ini tidak riya, namun ini adalah sedekah saya. Ucapan itu adalah tanda kita sudah riya. Begitulah syaitan ingin bermain dengan anak Adam, sehingga kita betul-betul berusaha ikhwatul Islam, bagaimana mengatakan la riya'a fiha wala sum'ah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Karena dengan riya, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan ancaman, barang siapa yang beribadah ada riya di sana, maka Allah mengatakan kepadanya di hari akhirat, wahai fulan, mintalah pahalamu kepada orang yang kamu riakan. Wahai fulan, mintalah ibadahmu atau pahalamu kepada orang yang kamu sum'ahkan. Siapa yang bisa memberikan pahala di akhirat kelak kecuali Allah Subhanahu wa taala? Semua kita menginginkan pahala. Bagi mereka yang riya, bagi mereka yang sum'ah, Allah berlepas diri darinya, dan Allah mengatakan, minta pahala kalian kepada siapa kalian riakan dan kepada siapa kalian sum'ahkan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 187 Hijriah, maka 'ala sunnah, yaitu bagaimana kita berusaha mengikuti, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam ibadah. Makanya wajib bagi kita untuk mempelajari tentang Nabi. Wajib bagi kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan, dan contoh ini sering kita sebutkan ikhwatal Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, dan juga menantu Nabi baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pernah menyebutkan kepada kita sebuah kaidah yang harus kita lihat bersama. Ali bin Abi Thalib menyebutkan kepada para sahabatnya tentang masalah al-mashu 'alal khuffain, yaitu kaidah atau masalah mengusap ketika seseorang memakai kaus atau memakai sepatu. Seperti misalnya kita sekarang sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan, dan kita mungkin kedinginan,
maka kita memakai kaos kaki, kemudian kita memakai sepatu. Boleh bagi mereka yang safar ketika mereka berwuduk untuk tetap memakai kaos kaki dan sepatu tersebut selama 3 hari 3 malam. Bagi mereka yang mukim, tidak safar, seperti mereka yang ada di kota Madinah, kemudian mereka tidak safar, boleh bagi mereka memakai kaos kaki atau memakai sepatu 1 hari 1 malam, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali bin Abi Thalib, kita mengetahui ketika seseorang memakai sepatu atau memakai kaos kaki, di dalam berwuduk mereka mencuci mukanya, kemudian kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya. Kemudian ketika memakai kaos kaki atau sepatu, kalau menurut kita, yang harus kita usap itu yang bagian bawah atau yang bagian atas sepatunya? Yang bagian bawah atau bagian atas? Yang bagian bawah. Kenapa? Karena bagian bawah yang kotor, itu yang menginjak tanah. Itu kalau menurut kita. Itu juga lah yang disebutkan oleh Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau seandainya agama kita ini pakai akal logika kita, maka yang paling bagus untuk diusap adalah yang bagian bawah. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mengusap yang bagian atas. Kalau kita berwuduk, kemudian kita memakai kaos kaki atau sepatu, kemudian kita tidak menanggalkannya, maka boleh bagi kita untuk mengusap bagian atas. Bagian atas yang diperintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Imam atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya agama kita menurut kita atau menurut logika kita, maka yang diusap adalah bagian bawah, bukan bagian atas. Namun Nabi memerintahkan kepada kita yang diusap itu adalah bagian di atas. Maknanya apa? Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ala sunnah, yaitu mereka yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah salah satu di antara ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua kita sebutkan, seperti misalnya Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya. Ada salah seorang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia ingin berihram dari Masjid Nabawi di samping perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu ihramnya orang-orang Madinah atau mereka yang datang ke kota Madinah adalah di Zulhulaifah. Mereka ihram, mereka berniat untuk ihram mulai dari Zulhulaifah. Dan Zulhulaifah adalah ihram yang paling jauh dari tempat miqat yang lainnya. Miqat yang paling jauh itu adalah miqatnya penduduk Madinah atau mereka yang datang ke kota Madinah kemudian baru mereka pergi ke Mekah. Dan itu adalah di antara salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang ada di Madinah atau mereka yang datang dulu ke kota Madinah. Miqat yang paling jauh adalah miqat penduduk Madinah. Kenapa demikian? Karena semakin jauh miqatnya, semakin besar pahala yang mereka dapatkan. Dan semoga Allah memberikan pahala yang besar tersebut kepada kita bersama. Kemudian ada seseorang yang datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia menyebutkan kepada Imam Malik, wahai Imam, sesungguhnya aku ingin miqat mulai dari Raudhah. Maka apa kata Imam Malik? Tidak boleh, karena seorang yang ingin ihram, tentunya mereka memulai niatnya, memasang niatnya di Zulhulaifah, di Bir Ali yang kita kenal. Apa kata orang tersebut? Wahai Imam, kalau seandainya aku senantiasa menambah miqat tersebut, menambah jarak jauhnya semakin jauh, tentunya semakin besar pahala yang aku dapatkan, kata orang tersebut. Maknanya apa? Kalau seandainya dia mengambil miqat di Masjid Rasulullah SAW, maka miqat dia semakin jauh. Berarti kalau menurut kita, semakin jauh semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Itu menurut dia. Dan itu juga menurut logika kita. Semakin jauh, tentunya pahala kita semakin besar, kita mendapatkan pahala. Namun apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Sama jawabannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa sesungguhnya ibadah itu bukan karena kitanya. Semakin jauh, semakin kita susah melakukan ibadah tersebut, semakin besar pahala yang bisa kita dapatkan. Tidak. Namun di sana ada salah satu konsep yang harus kita ketahui. Maka ala sunnah. Di mana Nabi mengajarkan kita miqat, di sana kita miqat. Itulah yang disebut dengan maka ala sunnah. Yaitu sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita ingin beribadah kepada Allah, kita bertanya, bagaimana Nabi melakukan ibadah ini? Ketika misalnya Nabi, atau ketika kita umrah,
kita harus tahu bagaimana Nabi umrah. Dan Nabi umrah itu 4 kali Nabi umrah. Tentunya dinukilkan kepada kita bagaimana Nabi umrah. Begitu juga dengan haji. Kalau kita ingin haji, bagaimana Nabi haji? Ketika Nabi salat, bagaimana Nabi salat? Ketika Nabi berpuasa, bagaimana Nabi berpuasa? Jadi seluruh ibadah yang ingin kita lakukan, maka setiap insan, setiap manusia harus bertanya kepada dirinya, bagaimana Nabi melakukannya? Supaya saya melakukan seperti yang dilakukan Nabi SAW, dan itu merupakan di antara salah satu syarat agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini ikhwatul Islam dapat kita ambil kesimpulan agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah Islam itu sendiri. Syarat yang kedua, bagaimana kita menjaga keikhlasan. Sebagaimana syarat yang ketiga, kita harus melakukan ibadah, terutama yang berkaitan dengan ibadah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana semuanya tidak keluar dari konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak keluar dari konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Allah betul-betul menginginkan kita menjadikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan, baik ibadah kita, harapan kita, ketergantungan kita, ketakutan kita atau rasa takut kita, rasa harap kita, berdoa kita, isti'anah kita, istighasah kita, semuanya yang Allah inginkan adalah bagaimana diberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang malaikat atau tentang makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menemani Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikatnya. Hamba makhluk yang diciptakan oleh Allah betul-betul untuk beribadah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Mereka memerintahkan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat tidak akan keluar dari konsep yang telah Allah berikan kepada mereka. Sehingga disebut para malaikat tersebut, terutama Jibril alaihi salam, merupakan makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita, malaikat bagaimana ketika mendengarkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ingin diturunkan oleh Allah kepada hambanya, apa yang mereka rasakan. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita berharap meminta. Semuanya isti'anah, istighasah, doa, berharap, rasa takut, tawakal, semuanya hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dihadapkan kepada selain makhluk atau kepada siapapun makhluk tersebut. Tidak boleh, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegaskan di dalam berbagai macam ayat, terutama masalah-masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semua ibadah yang kita lakukan dihadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hadis ini kita akan menyebutkan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha qud'anan liqaulih ka'annahu silsilatun ala safwan yanfuzuhum dhalika hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabinya, atau Allah menurunkan wahyu kepada hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Idza qadallahu al-amra fis sama', ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu atau menentukan keputusan di langit. Sehingga dari sini kita mengetahui, idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah menentukan keputusan di langit, maknanya Allah di langit. Idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah menentukan keputusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat mereka mengepakkan sayapnya, karena para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang memiliki sayap. Dan kita mengetahui di antara salah satu yang memiliki sayap yang paling banyak adalah malaikat Jibril,
yang memiliki 600 sayap. Satu sayap malaikat Jibril sama besarnya dengan separuh dunia. Itu adalah makhluk Allah yang paling besar, yaitu Jibril alaihi salam yang memiliki 600 sayap. Satu sayap saja sama dengan separuh dunia. Kemudian apa yang terjadi ketika Allah menentukan perkara, ketika Allah memberikan keputusan? Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat tersebut, terutama Jibril alaihi salam, dia mengepakkan semua sayapnya. Khud'anan liqaulih, yaitu tunduk dan patuh terhadap wahyu yang akan Allah turunkan kepada hambanya. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Bagaimana bentuk wahyu yang turunkan kepada hamba tersebut? Ka'annahu silsilatun ala Safwan, ibarat besi yang dipukulkan di atas batu yang kering atau batu yang licin. Suaranya sangat kuat, ibarat petir, ibarat gemuruh. Yanfudhuhum dzalika hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keputusan tersebut, maka para malaikat ada di antara mereka yang pingsan, ada di antara mereka yang tidak sanggup mendengarnya. Itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap Nabi menerima wahyu, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah posisinya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahyu, yaitu wahyu yang berat. Makanya pernah diceritakan oleh ibunda kita Aisyah, di musim dingin, kita tahu di musim dingin, terutama di kota Madinah sangat dingin. Di musim dingin, kemudian apabila wahyu turun kepada Rasulullah SAW, maka keluar keringat Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah pernah, atau bahkan Rasulullah SAW pernah tidur di atas kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hampir remuk kakiku, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking beratnya wahyu yang Allah turunkan. Jadi wahyu yang Allah turunkan ini ada fasenya, ada tingkatannya, ada marhalahnya. Yang pertama didengarkan oleh malaikat. Kemudian para malaikat tersebut disampaikan kepada penduduk langit. Kemudian setelah itu baru disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara khusus, atau disampaikan kepada para nabi dan para rasul yang lainnya yang Allah ingin menyampaikan wahyu kepada mereka. Kemudian fayasma'uhum mustariqus sama'. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tersebut, kemudian wahyu tersebut didengarkan oleh para malaikat. Kemudian malaikat menyampaikan wahyu itu kepada penduduk langit. Di saat itulah ada pencuri-pencuri wahyu yang disebut dengan pencuri wahyu. Mereka mengambil kesempatan, dan tentunya ini sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Sehingga sebelum Nabi menjadi dan menjadi Rasul, terkenal di masa jahiliyah, bahkan bukan hanya di masa jahiliyah saja. Di zaman kita juga ini, terkenal dengan ada yang namanya istilah paranormal, dukun, mereka yang mengetahui perkara gaib, atau mereka yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan itu sudah banyak di zaman sebelum Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang disebutkan di dalam hadis ini, banyak pencuri-pencuri wahyu. Mereka mendengarkan kabar-kabar yang beredar di langit. Maka ada jin, ada syaitan. Kemudian mereka menyampaikan kepada dukun, kepada paranormal, sehingga dukun tersebut menyampaikan kepada orang lain apa yang akan terjadi. Dulu, sebelum Nabi SAW diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, itu masih terbuka, masih banyak yang melakukan demikian. Tentunya kenapa? Tidak lain tidak bukan adalah fitnah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayasma'uhu mustariqus sama'. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duha fauqa ba'. Jadi Safwan atau Sufyan, makna di sini Sufyan bin Uyainah yang meninggal pada tahun 190-an. Sufyan bin Uyainah menyebutkan bagaimana kabar ini didapatkan oleh para dukun dan paranormal atau jin dan syaitan yang ingin mengambil dan mencuri wahyu-wahyu yang ada di langit. Dia menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, dan Allah pasti menyampaikan wahyu dengan benar. Kemudian didengarkan oleh para malaikat. Kemudian malaikat menyebutkan kepada mereka yang ada di bawah. Karena kita tahu di langit itu ada tingkatannya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha. Kemudian Arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian turun-temurun. Apa kata Sufyan Ibnu Uyainah? Ketika sampai di langit dunia, maka di sanalah para pencuri ingin mengambil kabar tersebut.
Kemudian para pencuri ini, para syaitan ini, karena yang mencurinya adalah jin dan syaitan, memberitahukan kepada yang ada di bawahnya. Jadi disampaikan, disebutkan susunan seperti ini. Yang di atas menyebutkan, yang di atas menyebutkan kepada yang di bawah, yang di bawah menyebutkan kepada yang di bawah, yang di bawah menyebutkan kepada yang di bawah, sampai mereka mengabarkan kepada teman-temannya dari bangsa manusia. Siapa temannya dari bangsa manusia? Yaitu para dukun paranormal. Kemudian apa kata Sufyan? Sufyan itu tidak meluruskan tangganya atau tidak meluruskan marhalahnya seperti lurus seperti ini. Namun dia memutarkan seperti ini. Tidak lurus. Dari sini diambil istinbat oleh para ulama bahwa kebatilan itu tidak pernah lurus adanya. Kebatilan itu bagaimanapun seperti kebohongan. Tidak akan pernah ada yang namanya kebohongan itu lurus atau kebatilan itu lurus. Begitu juga para pencuri. Mereka mengambil, kemudian mereka berputar-putar terlebih dahulu. Jin, syaitan, kemudian mereka ke bawah, akhirnya sampai kepada teman mereka yang berasal dari bangsa manusia. Siapa mereka? Dukun, paranormal, yang mereka berteman dengan jin. Kemudian, fayasma'uhul kalimah, fayulqiha ila man tahtahu, thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, hatta yulqiha ala lisanis sahir, awil kahin. Maka akhirnya sampailah kabar tersebut kepada para dukun dan para tukang sihir. Farubbama adrakathu syihab qabla an yulqiyaha. Yang mana kadang-kadang jin ini mereka tertangkap atau terbakar dengan panah-panah yang berasal dari langit tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terutama bintang. Bintang itu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, tugas bintang atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu untuk 3. Yang pertama, zinatul lis-sama, yaitu untuk hiasan langit. Yang kedua, untuk alamatun yuhtada biha, yaitu alamat untuk bagaimana kita menentukan arah. Karena orang-orang terdahulu sebelum mereka memiliki alat yang mengukur arah, mereka menggunakan bintang. Dan yang ketiga, rujuman lisyayatin, yaitu untuk menjadi rujum. Rujum itu artinya pelempar. Sehingga kita mengenal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa arti rajim? Rajim itu artinya bukan terkutuk, namun artinya adalah yang dilempar. Rajim, rajam. Maka di antara salah satu fungsi bintang-bintang tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW rujuman lisyayatin. Maknanya apa? Ketika syaitan, ketika jin, mereka mengambil berita-berita langit ini, ada di antara mereka yang terbakar, namun mereka tetap rela untuk mengambilnya. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan kerjasama dengan dukun, tukang sihir, paranormal, dan yang semisalnya. Bagaimana kerjasama mereka? Disebutkan ikhwatal Islam, kita tahu dukun itu, mereka sudah bekerja sama dengan syaitan dan jin, sehingga kita, disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ata kahinan, barang siapa yang datang kepada dukun, fasa'alahu, kemudian dia hanya sekedar bertanya. Dia datang, kemudian dia bertanya, sekedar bertanya saja, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Dan kita lihat sekarang, cara datang ke dukun sudah lebih mudah. Ada yang datang kepada dukun secara langsung, ada yang datang kepada dukun secara tidak langsung. Bagaimana bentuknya? Secara langsung kita tahu. Datang, bertanya. Datang, sekedar bertanya saja, tidak diterima sholatnya 40 malam. Dan bagaimana secara tidak langsung? Kita lihat sekarang, media sosial, ada zodiak-zodiak yang kita lihat, ada bintang saya, bintang itu bagian daripada dukun. Kalau seandainya kita melewati, atau kita melihat halaman-halaman seperti ini, jangan kita lihat, kita hilangkan, karena sama saja kita datang kepada dukun secara tidak langsung. Dikhawatirkan kita termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Itu bagi mereka yang hanya sekedar bertanya. Bagaimana pula bagi mereka yang mempercayainya? Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang datang kepada para dukun, paranormal, kemudian mereka percaya dengan apa yang mereka katakan, maka dia sudah ingkar kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Ini semua adalah perkara yang gaib. Dan Allah menyebutkan bahwa perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang Allah beritahukan kepada Rasulullah SAW. Nah, jin ketika mereka membantu manusia, mereka tidak mau membantu secara gratis, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Makanya kerjasama antara jin, tukang sihir, dengan dukun paranormal, pasti ada saling mengambil manfaat salah satu di antara mereka.
jin, mengambil manfaat dari dukun dan tukang sihir. Apa manfaatnya? Berkorban untuknya, menyerahkan ini untuknya, melakukan ini untuknya, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin atau dukun, tukang sihir, apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan kabar, sehingga kadang-kadang kabar yang mereka sebutkan betul-betul ada, karena mereka sudah mencuri kabar tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana cara mereka mengambilnya dan bagaimana cara mereka menyampaikan kepada tukang sihir dan dukun tersebut. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikaha fayakzibu ma'aha mi'ata kazbah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika mereka mendapatkan kabar, mereka mendapatkan satu kabar. Kemudian mereka menyampaikan kabar ini kepada temannya dari bangsa manusia, fayakzibu ma'aha mi'ata kazbah. Maka syaitan dan jin yang mendapatkan kabar tersebut melakukan kebohongan 100 kebohongan. Satu yang benar, 99 dusta. Itulah kabar, itulah dukun dan sahir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, alaysa qad qala lana yawmu kadza wa kadza, kadza wa kadza, fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'an minas sama. Kemudian di sinilah fitnah terjadi kepada anak Adam ketika mereka sudah mulai datang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan, ketika mereka mendapatkan ujian, disinilah Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat bagaimana kita. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membongkar kejadian-kejadian yang terjadi, dan kejadian ini bukan hanya di dalam umat kita sekarang, bahkan di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak terjadi. Perdukunan merajalela, tukang sihir sangat banyak sekali. Bahkan sihir ini pertama kali terjadi adalah setelah zaman Nabi Sulaiman. Sangat lama. Sekian lama syaitan senantiasa mengganggu, menggoda anak Adam dengan sihir, dengan dukun, dengan hal-hal yang mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa makna daripada hadis yang kita sampaikan? Kita harus tahu ketika kita mendapatkan permasalahan di dalam kehidupan, permasalahan apa saja. Kadang ada barang kita yang hilang, kadang ada kita membangun rumah, kadang ada di antara kita yang mendapatkan ujian. Semuanya kita harapkan kepada Allah dan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang menyelesaikan permasalahan kita, yang memberikan kesembuhan, yang mendatangkan rezeki, Allah. Dukun, tukang sihir, tukang ramal. Sebagaimana ancaman yang tadi telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah berkomunikasi bahkan secara tidak langsung sebagaimana tadi yang kita sebutkan, maka jangan pernah melakukannya. Sekarang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan sudah disuting, bahkan sudah dimasukkan ke dalam video, bahkan sudah dimasukkan ke dalam YouTube. Itu semuanya adalah fitnah ikhwatal Islam. Kalau seandainya mereka benar, maka itu disebut dengan istidraj. Itu disebut dengan istidraj. Mereka benar satu, namun bohongnya 99. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, hadis yang kedua yang juga sama, yaitu anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah taala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila Allah ingin menyampaikan atau mengabarkan wahyunya, takallama bil wahyi, maka Allah berbicara dengan wahyu. Sehingga kita mengetahui di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara. Makanya Al-Quran disebut dengan kalamullah, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Di antara salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Sampai mereka mendengarkan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah di antara salah satu sifatnya adalah berbicara. Makanya Al-Quran yang kita baca siang dan malam, yang kita jadikan sebagai rujukan, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfah. Ketika Allah mulai berbicara menyampaikan wahyu, maka langit-langit pun atau langit yang ada semuanya bergerak dan bergemetar. Kenapa? Karena saking beratnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Au qala ri'datun syadidatun khaufan minallahi azza wa jal. Karena mereka semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua hamba Allah Subhanahu wa taala di permukaan dunia, mereka semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makhluk yang kadang-kadang juga tidak
tidak ada nyawanya, tidak ada ruhnya. Mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, bagaimana ketika dia makan, maka dia mendengar tasbih makanan yang akan dia makan. Padahal itu adalah benda mati. Kita lihat juga pernah kita contohkan, yaitu sebuah pelepah daun korma yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai sandaran. Kita tahu dulu Nabi ketika pergi ke kota Madinah, maka Nabi SAW berkhutbah sambil bersandarkan di pelepah daun korma. Sebelum ada yang namanya mimbar. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan ada Masjid Nabawi di sana, maka Rasulullah SAW senantiasa berkhutbah dan menyampaikan mau'izah dan tazkirah kepada para sahabatnya. Kemudian bagaimana cara Nabi menyampaikan mau'izah dan tazkirah ini? Nabi bersandarkan di pelepah daun korma yang sudah mati. Yaitu pelepah daun korma, kemudian ditanam untuk bersandarnya Nabi SAW. Kemudian ada salah seorang wanita berasal dari Ansar, mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, biarkan aku membuatkan untukmu mimbar." Maka baru itu yang pertama kali disebut dengan mimbar. Mimbar Rasulullah SAW ada 3. Tangganya ada 3. Dan Rasulullah SAW berdiri di tangga yang kedua, duduk di tangga yang ketiga, itu mimbar Nabi SAW. Dan sebelum ada mimbar ini, Nabi SAW bersandarkan ke sebuah pelepah daun korma atau pohon korma yang sudah mati. Pertama kali Nabi SAW ada mimbar, maka tentunya Nabi SAW naik ke atas mimbar, tidak lagi memegang pelepah daun korma ini atau pohon korma ini. Ketika Nabi ingin memulai khutbahnya, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW dan semua para sahabatnya mendengar ada tangisan bayi. Kemudian dilihat, mana yang menangis, mana bayi yang menangis? Ternyata yang menangis itu adalah pelepah daun atau pohon korma tersebut yang biasa tadi dijadikan sandaran oleh Rasulullah SAW. Padahal kalau kita lihat, dia benda mati, sudah ditebang, sudah dipotong, namun terdengar oleh Nabi dan juga semua para sahabat yang ada di Masjid Nabawi pada saat itu, pelepah ini atau pohon korma ini menangis. Akhirnya Rasulullah SAW turun, kemudian Rasulullah SAW memeluknya. Setelah Nabi SAW memeluknya, maka Nabi mengatakan, kalau seandainya aku tidak turun dan aku tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Padahal pohon ini tidak ada mulutnya, tidak ada telinganya, tidak ada lisannya, tidak ada anggota badannya, benda mati. Namun bisa menangis karena berpisah dengan Rasulullah SAW. Maknanya benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita tidak tahu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua benda yang Allah ciptakan, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang Allah ciptakan, kita tahu langit, kita lihat tidak ada lisannya, kita tidak tahu bagaimana bentuknya, namun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka memakan nasi dan mereka mendengar nasi ini bertasbih. Mereka mendengar, bukan 1 orang, 2 orang yang mendengarkan, banyak. Maknanya apa ikhwatal Islam? Bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka berzikir kepada Allah, mereka takut kepada Allah. Tentunya kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih banyak kita memanfaatkan lisan kita ini atau membasahi lisan kita ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana langit yang tadi disebutkan, ketika mereka mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka gemetaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iku wa kharru lillahi sujada. Kemudian wahyu yang Allah turunkan ini didengar oleh penduduk langit. Ketika mereka mendengar, maka mereka langsung pingsan saking beratnya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kharru lillahi sujada. Kemudian mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad thumma yamurru Jibril 'ala al-malaikah kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqulu Jibril qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Kemudian setelah terjadi, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, kemudian penduduk langit mereka semuanya tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama kali siuman adalah Jibril alaihi salam.
kemudian Jibril menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya, kemudian akhirnya Jibril menyampaikan wahyu itu kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para nabinya, dan di antara salah satunya adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada hadis yang kita bacakan ikhwatal Islam, ini Jibril alaihi salam adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh datang meminta kepada Jibril atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala atau manusia atau makhluk yang lainnya. Semua harapan kita harus digantungkan kepada Allah. Semua makhluk Allah itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita kalah dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, nasi yang dimakan oleh para sahabat atau makanan yang dimakan oleh para sahabat berzikir kepada Allah. Makhluk yang lainnya, langit, bumi berzikir kepada Allah. Mereka memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada sebahagian manusia mereka meminta, mencari solusi kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah hanya menginginkan kita datang kepada Allah apapun permasalahan yang terjadi. Kita hanya datang memohon kepada Allah, jangan datang kepada paranormal, jangan datang kepada tukang sihir, jangan datang kepada para dukun, atau yang kita kenal dengan istilah jangan datang kepada orang-orang pintar. Karena kenapa mereka dikatakan pintar? Karena yang datang kepada mereka berarti tidak pintar. Karena kita tahu mereka mendapatkan bocoran rahasia dari jin dan syaitan, yang mana semuanya sudah diaduk dengan kedustaan dan kebohongan. Sehingga yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita bersama, betul-betul beribadah kepada Allah dan tidak mencampur ibadah kita tersebut dengan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita. Allah menginginkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul ikhlas, betul-betul mengharap, betul-betul mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya ikhwatul Islam, di antara salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan masalah. Banyak masalahnya. Dia punya hutang. Hutang yang sangat banyak. Kalau orang sudah punya hutang, maka mereka tidak akan bisa tidur. Sehingga mereka dalam kehidupannya gundah, gelana, risau, khawatir. Dan itu jugalah yang dirasakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa yang dia lakukan? Kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masalah, apapun masalah kita, hutang kita, kesehatan kita, keluarga kita, ekonomi kita, permasalahan kita, semuanya kita contoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana apa yang mereka lakukan. Abu Umamah ini ketika memiliki permasalahan yang sangat banyak, hutang yang sudah melilit, kemana dia mengadu? Kemana dia pergi? Dia datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid itu adalah rumah Allah, tempat kita mengadu, tempat kita meminta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang kapan saja kita bisa datang ke sana. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Abu Umamah. Abu Umamah datang ke Masjid Nabawi, duduk di sana, berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umamah, "Ya Aba Umamah, mali araka?" Wahai Abu Umamah, aku melihat ke masjid bukan pada waktu salat. Karena memang kita datang ke masjid bukan hanya untuk salat saja. Semua permasalahan kita adukan, kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya adalah mengadu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umamah tersebut sambil mengatakan, "Ya Abu Umamah, ya Aba Umamah, aku melihat kamu duduk di masjid yang mana pada waktu ini bukan waktu salat." Apa kata Abu Umamah? "Ya Rasulullah, duyunun galabatsni." Ya Rasulullah, hutang yang melilitku, wa humumun wa kabatsni, dan gundah gelana, kegelisahan yang sedang aku rasakan. Maknanya apa? Abu Umamah ini sedang berada di dalam permasalahan yang sangat berat. Dan dia tidak tahu kemana mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia duduk di Masjid Nabawi yang mana pada waktu itu bukan waktu salat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya, tentunya Nabi adalah Nabi yang rahmah, ingin mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada sahabat secara khusus, dan mengajarkan kepada kita secara umum kalau seandainya kita punya masalah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ucapkan. Setelah kita mengadu kepada Allah, setelah kita mengucapkan atau mengadu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah? "Ya Aba Umamah, awala adulluka ala kalimat." Wahai Abu Umamah, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, maknanya beberapa doa. Apabila kamu mengucapkannya,
Allah akan hilangkan permasalahanmu. Allah akan bantu menyelesaikan permasalahanmu. Allah akan bantu membayar hutang-hutangmu. Dan siapa yang tidak mau? Abu Umamah mau, sebagaimana kita juga mau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul idza amsayta idza asbahta wa idza amsayta. Katakan wahai Abu Umamah, apabila kamu berada di pagi hari dan kamu berada di sore hari, maka ucapkan doa ini 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari seluruh permasalahan, kegundahan, kegelisahan, kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari sifat lemah, dari sifat pemalas. Wa a'udzubika minal juburi wal bukhul. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar aku tidak termasuk orang yang pengecut dan tidak termasuk orang-orang yang kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu agar aku tidak dililit oleh hutang dan aku tidak diintimidasi oleh orang lain. Apa kata Abu Umamah? Faqultuhunna. Maka aku pun mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, Abu Umamah mengatakan hutangnya sangat banyak sekali hutangnya. Apa kata Abu Umamah? Hanya berselang 3 hari saja. Azhaballahu hammi wa qada daini. 3 hari saja Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegelisahanku, kegundahanku, permasalahanku, kesedihanku, hilang semuanya. Wa qada daini, dan Allah Subhanahu wa taala melunaskan semua hutang-hutangku. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain, kalau seandainya hutang kalian sampai sebesar bukit Uhud, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Namun bagaimana caranya? Datang kepada Allah, datang ke rumah Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, baca yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan datang kepada fulan, kepada alan, kepada dukun, kepada tukang sihir, kepada paranormal, kepada ini. Bagaimana supaya mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat? Itu semuanya adalah kebohongan. Itu semuanya adalah penipuan. Dan Allah menginginkan kita betul-betul beribadah, meminta, memohon semua permasalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran yang sangat berharga kepada kita ikhwatul Islam, yaitu bagaimana kita senantiasa datang kepada Allah dalam seluruh permasalahan yang kita hadapi. Karena tidak satu pun manusia yang ada di dunia kecuali mereka memiliki permasalahan. Permasalahan kita berbeda, namun tempat kembali kita sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang satu masalahnya hutang, yang satu masalahnya penyakit, yang satu masalahnya keluarga, yang satu masalahnya keturunan, yang satu masalahnya tetangga, yang satu masalahnya pekerjaan. Masalah kita berbeda, namun solusi kita semuanya sama. Bagaimana kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah saja. Dan inilah yang senantiasa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita pun senantiasa saling mengingatkan diri kita bersama. Karena memang ketika seorang manusia, seorang hamba dihadapkan permasalahan dalam kehidupan, kita tidak tahu apa yang kadang-kadang kita lakukan. Namun di sanalah kita harus senantiasa mengingat banyak permasalahan-permasalahan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Dengan kita dekat kepada Allah, dengan kita senantiasa memohon kepada Allah, dengan kita senantiasa bersimpuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan keesokan harinya setelah maghrib seperti biasa. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, sebagaimana permintaan kita yang terindah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kami senantiasa mengingatkan diri kami pribadi dan juga kita bersama untuk senantiasa menjaga al-ijra'at al-ihtiraziyah wa tadabir al-wiqaiyah, yaitu menjaga protokol kesehatan, karena itu adalah permintaan daripada pengurus Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika kita mendengarkan, berkumpul mengaji di rumah Rasulullah atau di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai di sini dulu. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang khilaf, kami mohon maaf.
Dan kita menutup pengajian kita pada malam ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, nah.